Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, kalaulah boleh aku minta ya Allah, sakit sekaratul maut umatku itu timpakan aja kepadaku. Dan doa ini gak pernah Allah kabulin. Biar kita merasakan sakit dahsyatnya sekaratul maut itu. Karena sakit dahsyat sekaratul maut orang beriman menggugurkan dosa-dosanya. Dari hadis ini kita gak bisa nilai orang sembarangan, Pak. Bisa jadi orang yang hari ini belum pernah ngaji, belum pernah ke masjid, menjadi orang yang lebih dulu masuk surga. Di akhir hayatnya dia tobat, kita nggak tahu. Dan tidak menutup kemungkinan, naudzubillah min dzalik, orang yang datang ke masjid, orang yang rajin ibadah, bisa jadi akhir hayatnya dia tidak beriman kepada Allah. Dan sudah banyak cerita-cerita seperti itu. Makanya Abu Bakar mengajarkan kita satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Segala puji nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat bisa hadir di majlis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, hum julasa la yasqa minhum jalisun. Orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu duduknya tidak pernah rugi. Bahkan Allah mengatakan asyhidu, ay malaikat yang hadir di majlis ilmu saksikan, anni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni dosa-dosa orang yang duduk-duduk itu. Kemudian malaikat itu bertanya pada Allah, ya Rabb, wa minhum fulan, ya Allah, di majlis itu ada seorang si fulan, dia duduk bukan mau belajar. Dia duduk-duduk nungguin temannya yang lagi belajar. Dia niatnya nggak belajar. Maka Allah juga mengatakan, aku juga ampuni dosanya. Duduknya dia di situ walaupun nggak serius, la yasqa minhum jalisun, duduk yang tidak pernah rugi. Apalagi yang kita niat serius dari rumah, masya Allah, pahalanya insya Allah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Siapa orang yang tidak peduli terhadap perkara yang menimpa saudaranya sesama muslim, maka bukan termasuk golongan kami. Saudara-saudara kita di Palestina perlu kita sering-sering doakan. Syukur-syukur kita bisa infak, bisa sedekah. Minimal doa, ad-doa silahul mu'min, doa senjata ampuh yang dimiliki orang-orang beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini saya ambil dari kitab yang sangat terkenal, bahkan mungkin saya yakin sudah banyak yang baca, yaitu kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, tentang bagaimana akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dari tahun 10 Hijriah, beliau meninggal tahun 11 Hijriah. Tahun 10 Hijriah ini tahun-tahun terakhir Nabi. Ibadahnya meningkat drastis, padahal Nabi itu orang yang ibadahnya sangat luar biasa. Sholat malam itu kakinya sampai bengkak. Kalau baca surat setelah Al-Fatihah itu, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru ruku 4 juz, 5 juz 4 lembar. Ada sini 5 juz 4 lembar. Pas salam makmumnya nggak ada. Nabi itu kalau tahajud begitu. Irtatamat qadamaihi, sampai bengkak kakinya. Dan di akhir-akhir hayatnya ini ibadahnya drastis. Bahkan di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah biasa iktikaf Nabi itu 10 hari, tahun itu iktikaf 20 hari. Masuk malam ke-11 sudah iktikaf, nggak pulang-pulang sampai akhir. Kemudian masuk bulan haji, Nabi melaksanakan haji. Bahkan
Nabi menyembelih biasanya 2 ekor kambing atau lebih. Tahun itu Nabi menyembelih 100 ekor unta. Nabi berkurban 100 ekor unta. Wah, ini luar biasa. Kita nyari sapi paling kecil, bila perlu ditawar habis-habisan, patungan 7 orang. Alhamdulillah bisa kurban, Pak. Syukur-syukur besok tahun depan bisa 1 ekor sendiri sapi, walaupun masih agak kecil. Nabi 100 ekor unta sendirian, Pak. Disembelih sendiri 63 ekor. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka jauh setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat baru berpikir, ternyata isyarat umur Nabi 63. Dan Nabi seolah-olah ingin sampaikan tiap tahun jangan sampai nggak kurban. Jadi kurban itu bukan amal seumur hidup sekali. Dan nggak mesti 1 orang 1 ekor. Bisa banyak, alhamdulillah. Makin banyak makin baik. Kemudian beliau melaksanakan haji. Dan beliau khutbah ketika wukuf di Arafah. Di antara penggalan isi khutbah beliau adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian 2 warisan, kalian tidak akan sengsara, tidak akan susah di dunia di akhirat ketika memegang 2 perkara ini. Kitab Allah Al-Quran wa sunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada beberapa poin, sekitar 6 poin. Kita nggak bahas poin-poin ceramah waktu di Arafah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian waktu haji wada itu Nabi diikuti oleh sekitar 144.000 kaum muslimin yang ikut melaksanakan haji. Bahkan di antara potongan ceramahnya juga Nabi pernah curhat mengatakan, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza bihadzal mauqif abada. Kayaknya kita nggak akan pernah berkumpul lagi di tempat ini dalam kondisi seperti ini selama-lamanya. Ini kayaknya yang terakhir, kata Nabi. Masuk bulan Safar tahun 11 Hijriah. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Uhud. Nabi pergi ke Uhud, jaraknya kurang lebih 7 kilo dari Masjid Nabawi, dari rumah beliau. Nabi pergi ke Uhud ngapain? Ziarah kubur syuhada Uhud. Menziarahi kuburan orang-orang yang mati syahid yang dikubur di sekitar Uhud itu. Ada kurang lebih 60-an atau 62. Fasalla ala syuhada kal muwaddi' lil ahya wal amwat. Nabi mendoakan orang-orang yang mati syahid itu seperti doa orang yang mau mati. Sedih sekali doanya. Summan sarafa ilal mimbar, kemudian Nabi balik ke masjid, naik ke mimbar, dan kemudian Nabi berceramah. Di antara isi potongan ceramahnya, inni faradtu lakum wa ana syahidu alaikum. Aku akan berikan kalian syafaat, aku akan tolong kalian, dan aku akan jadi saksi bagi kalian. Seorang sahabat pernah disuruh baca ayat. Nabi itu senang sekali kalau ada sahabatnya yang membacakan ayat Al-Quran, apalagi bacaannya bagus. Kalau nggak salah Ibnu Mas'ud disuruh baca. Ketika baca sampai ke ayat 40 atau 41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti ketika umat-umat itu dihisab dan engkau Muhammad jadi saksi dari setiap umatmu itu. Maka Nabi ketika mendengar ayat ini, Nabi menangis luar biasa. Nabi mengatakan, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Jangan dilanjutin lagi baca ayatnya. Karena Nabi akan jadi saksi. Jangan sampai ketika Nabi menjadi saksi, Nabi katakan, ini bukan umat saya ini. Maka ketika kita tidak diaku umat oleh Nabi, syafaat beliau tidak akan pernah sampai sama kita. Dan berat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi katakan, inna syafa'ati li ahli kabair min ummati. Syafaatku juga berlaku bagi pelaku dosa besar dari golongan umatku. Tapi ketika Nabi nggak kenal sama kita, ini luar biasa. Wa ana syahidun alaikum, aku akan jadi saksi buat kalian semuanya. Wa inni wallahi la anzur ila haudian. Dari mimbarku ini aku sudah melihat telagaku, kata Nabi. Wa inni u'tiyat mafatiha khazainil ard. Aku sudah dikasih pundi-pundi dunia ini oleh Allah.
Wa inni wallah ma'ahufu alaikum an tusyriku ba'di. Yang aku takutkan setelah aku wafat ini bukan lagi kemusyrikan yang menimpa kalian. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah ketika dunia ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Khulwah, manis dunia ini, khudrah, hijau. Kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia, tidak peduli halal, tidak peduli haram. Dan ini terjadi jamaah sekarang. Orang sekarang nggak ada yang mikir. Yang penting punya mobil, yang penting punya rumah, mau calonnya halal, haram, nggak ada yang peduli sekarang. Ngeri. Padahal nuqtatun min haramin fannaru aula bih, kata Nabi. Satu tetes darah yang mengalir dalam jasad seorang hamba wajib mampir di neraka. Bagaimana properti kehidupannya haram? Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Wa kharaja lailah fi wa fi muntasafiha ila al-baqi. Kemudian di malam harinya tepat setengah malam, jam 12 kurang lebih, Nabi ziarah kuburan Baqi. Jadi ziarah kubur ini sunnah. Cuman sekarang kalau siang kita ziarah kubur kadang nggak ingat mati, Pak. Pingin mesen kopi kadang. Ada warung-warung di situ kan. Bahkan kita bisa ketawa-ketawa kalau ngantar jenazah saudara, tetangga kita ke kuburan. Coba sekali-kali ziarah jam 12 malam, Pak. Ini Nabi ziarah jam 12 malam ilal Baqi. Fastaghfara lahum. Nabi memohonkan ampun buat penghuni kubur di situ. Kata Nabi, assalamualaikum ya ahlal maqabir. Nabi mengucapkan salam kepada mereka, wahai ahli kubur. Yusahhilu lakum ma asbahtum fih bima asbahna an-nasa fih. Nabi doakan semoga Allah memudahkan urusan-urusan kalian. Aqbalitil fitan. Nabi curhat kemudian, fitnah ini silih berganti datang. Kal qita'i lailatal mudlim, kata Nabi. Bagikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yatba'u akhiruha awwaluha wal akhir asyarru minal awwal. Datang silih berganti, enggak pernah habis. Yang berikutnya datang lebih berat lagi, yang berikutnya lebih dahsyat lagi, yang berikutnya lebih mengerikan lagi, kata Nabi. Wa basyirhum qailan. Kemudian Nabi bilang, inna bikum lahikun. Insyaallah bentar lagi aku juga nyusul kalian. Hari Senin tanggal 29 Safar, kurang lebih 13 hari sebelum beliau wafat, syahida Rasulullah alaihi wasallam janazah fil Baqi. Nabi masih sempat mengantar jenazah penduduk Madinah yang dikubur di Baqi. Falamma raja'a wa huwa fit tariq akhadha suda fi ra'sih. Ketika dalam perjalanan pulang, Nabi mulai mendapati tubuhnya menggigil, demam. Badannya panas, kepalanya pening. Bahkan sorban yang ada di pundak beliau itu kalau dipegang panasnya tinggi luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan 2 kali lipat demam orang biasa. Kalau kita demam misalnya 40 ini udah tinggi, Pak. Nabi bisa 80. Panas luar biasa. Wa kanat Aisyah taqra wa qad shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid 11 yawman wa jami' ayyami maradi 13 aw 14 yawman. Dalam kondisi sakit demam seperti itu masih sempat sholat ke masjid, Pak, jadi imam. Lah kita kan kalau pilek dikit udah gak mau ke masjid, gerimis dikit aja gak ke masjid. Nabi panas tinggi masih ke masjid, bahkan jadi imam. Wa kanat Aisyah taqra bil muawwidzatain. Maka ketika sakitnya semakin parah, Nabi agak sedikit linglung. Aina anal yaum, aina anal lail, aina anal bariha. Jatah di mana saya malam ini? Karena istri beliau ada beberapa orang. Akhirnya sepakat sudah yang paling dekat dengan masjid aja, rumah Aisyah, kuburan beliau sekarang. Ketika Nabi sampai di kamar Aisyah, apa yang dilakukan Aisyah? Apakah cariin tabib yang paling hebat gitu? Atau mana madu Yaman yang terbaik? Enggak, apa yang dilakukan? Ini sebagian dari sunnah. Wa kanat Aisyah taqra bil muawwidzat wal adiyah allati hafadzatha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu membacakan surat-surat pendek. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa ruqyah yang dihafal dari Nabi.
Kemudian ditiupkan, harusnya ditiupkan di tangan Aisyah, dibalurkan di Nabi. Tapi apa yang dilakukan Aisyah? Ditiup di tangan Nabi, tangan ini jauh lebih mulia, diusapkan di badannya, roja'an minhul barokah, ingin dapat berkah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau anak kita sakit, istri kita demam, jangan langsung, apotek mana nih, buruan. Bacain dulu Pak, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup di tangan, usapin. Baca bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, baca 7 kali, tiupkan, usap. Baca Al-Fatihah misal, tiupkan di air, kasih minum, ruqyah. Roja'an minhul barokah, semoga dengan berkahnya itu sembuh. Bagaimana kalau enggak sembuh? Sudah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang enggak langsung obat, seolah-olah Allah nomor sekian. Nah, ini diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di akhir hayat Nabi, dia lakukan itu. Kemudian hari Rabu malam Kamis, beliau wafat sekitar 5 hari sebelum meninggal. Rasulullah panas badannya ini sangat tinggi, bahkan sampai dituangkan 7 kirbah air. Kirbah itu wadah yang terbuat dari kulit kambing yang dijahit ujung-ujungnya, dipenuhi dengan air, dituangkan dari segala sisi air, dengan harapan demamnya turun. Nabi pingsan, sadar lagi, pingsan lagi, berkali-kali beliau begitu. Bahkan ketika pingsan ditutup dengan kain, nanti sadar lagi. Ketika di sela-sela sadarnya beliau sempat mengatakan apa? La taj'al qabri wathanan yu'bad. Tolong jangan jadikan kuburku nanti seperti patung-patung yang disembah. La'anallaha al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan. Allah sudah melaknat Yahudi, Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid-masjid, tempat yang disembah. Ihdharu ma sana'u, jauhi perbuatan mereka. Nabi terus mengulang-ulang itu. Kemudian Nabi minta dikisos. Apa kata Rasul? Man kuntu jaladtu lahu dhuhran. Dalam kondisi sakit demam parah, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mungkin dulu pundaknya pernah aku pukul? Aku mau mukul kuda, aku mau mukul onta waktu perang, enggak sengaja kena pundak kalian. Hadza dhahri, ini pundakku sekarang. Balas. Jangan dibalas di akhirat. Jangan dibalas di akhirat. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang mungkin kehormatannya pernah aku lecehkan, aku pernah ejek, aku pernah caci maki. Hadza irdi. Ini kehormatanku sekarang. Balas, kata Nabi. Jangan balas di akhirat nanti. Wa man kuntu akhadtu lahul mal. Siapa yang mungkin hartanya pernah aku pinjam, mungkin aku lupa. Hadza mali falyastaqid min. Ini hartaku sekarang, minta. Jangan diminta nanti di akhirat. Enggak berlaku dinar dan dirham di akhirat. Yang berlaku apa? Amal soleh kita diambil orang-orang yang kita pernah zalimi, yang belum kita selesaikan sebelum kita wafat. Dan kalau kita enggak punya amal soleh, dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi akan ditempahkan kepada kita. Itulah orang-orang yang bangkrut di akhirat. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau lempeng masuk surganya, di antaranya adalah alla yadhlim ahada. Jangan pernah zalimi siapapun di muka bumi. Kalaupun sudah terlanjur, minta maaf. Ada hak yang diambil, ganti. Atau minta diikhlaskan. Karena dinar, dirham enggak berlaku lagi di akhirat. Ada orang wafat, kata Nabi, ya'ti bisiyamin wa salatin wa zakatin. Datang dengan banyak pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, walakin syatama hadza. Waktu hidup dia ngejek si A, waktu bahada dia ngomongin aib si B, wa syafaqa dama hadza, dia numpahin darah si C, wa akhadha mala hadza, dia ngambil harta si D. Belum sempat minta maaf. Fa akhadat min hasanatim, pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala ngajinya diambil, pahala haji umrohnya diambil. Fa in faniyat hasanatum, habis amal-amal solehnya. Banyak orang yang dia zalimi. Turihat min khotoyahum, dosa-dosa sisa orang yang belum kebagian amal soleh itu dialihkan kepada dia. Summa turihat ilan nar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka dalam hidup ini jangan zalimin. Kita datang kepada Allah dengan sebanyak apapun dosa,
itu bisa Allah ampuni, kecuali dosa dengan orang lain. Kalau belum diridhoi, belum diikhlasi, masih bisa dituntut di akhirat. Maka apapun yang kita miliki kemudian hilang di muka bumi ini jamaah, pasti kembali. Nggak balik. Di akhirat lebih enak kalau dia balik. Karena orang yang ketika ditimbang amal soleh, amal salahnya, itu sangat berharap dulu waktu di dunia ada orang yang pernah zolimi dia, agar dia bisa menambah amal soleh atau mengurangi amal salah. Ba'da an salat zuhur, kemudian waktu zuhur, setelah Nabi selesai sholat zuhur, Nabi dalam kondisi demam itu naik mimbar. Wa'ada maqalatul ula, dia ulang ucapannya tadi, la taj'al qabri wathanan yu'bad, diulang-ulang, jangan jadikan kuburku nanti seperti patung-patung yang disembah. Kemudian hari Kamis 7 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi masih jadi imam sholat maghrib, tapi posisi surban sudah tidak diletakkan di kepalanya, tapi diikat di kepalanya. Panasnya sudah tinggi, kepalanya nyut-nyutan. Bahkan Nabi sempat baca surat Al-Mursalat. Ini kan tentang azab, surat Al-Mursalat. Entah sampai habis apa enggak, karena lumayan selembar setengah itu pas sholat maghrib. Jadi sahabat mengatakan, suara Nabi ini suara yang paling nyaring, paling enak didengar. Tapi beda pada malam itu, kata sahabat. Jauh lebih enak, tapi kok ada perasaan gak enak. Seolah-olah ini suara terakhir. Ternyata itu Nabi jadi imam terakhir. Hari Kamis malam Jumat. Kemudian selepas dia sholat, dia bergegas, gak lama zikir, bergegas masuk kamarnya yang ada di sebelah kanan mimbar. Kamarnya Aisyah, kuburan beliau sekarang. Beliau berbaring. Tidak selang berapa lama terdengar kumandang azan Isya. Azan Isya berkumandang. Nabi jawab azan. Kemudian Nabi minta, yang nemenin Pak Nabi nonstop itu Ali sama Fadl. Fadl ini sepupu Ali, anaknya Abbas. Abbas ini paman Nabi yang masuk Islam, ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tahun 2 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah. Jadi paman Nabi itu ada 4, Abu Thalib, Hamzah yang syahid perang Uhud, Abbas punya anak Ibnu Abbas nanti sama Fadl, kemudian Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi minta kepada Ali dan Fadl, hatini kirbatah minal ma, bawakan aku air, aku mau wudu, 1 kirbah. Nabi wudu, sisa air di kirbah itu masih lumayan banyak, dituangkan di kepalanya dengan harap panasnya turun sedikit biar bisa ke masjid sholat. Bangkit dengan semangat mau ke masjid, baru 2-3 langkah jatuh pingsan, Pak. Mau ke masjid sholat Isya, udah parah begitu masih maksain mau ke masjid. Masya Allah, sahabat hening diam, nggak ada yang berani jadi imam, nggak ada yang berani qomat. Udah agak larut, alhamdulillah sadar beliau. Ketika sadar, bukan dokter yang ditanya, bukan tabib yang diminta, bukan obat yang diminta. As-salan nas, kata Nabi, udah pada sholat Isya belum? La ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Nahnu nantadhiru, kita setia nunggu Anda jadi imam. Baik, kata Nabi, hati ni kirbah minal ma, bawain aku air lagi. Karena pingsan, batalin wudu. Bawain air lagi, wudu lagi seperti wudu pertama, dituangkan lagi di kepalanya. Coba Ali, Fadl, ayo papa coba, bisa nggak ke masjid? Jalan agak terseret kakinya, jatuh pingsan lagi, Pak. Yang kedua kalinya, hanya ngajarin kita sholat itu di masjid, bukan di rumah. Dalam kondisi sakit aja beliau semangat sholat ke masjid itu. Makanya ulama mazhab, 4 mazhab itu mengatakan wajib sholat di masjid kecuali Imam Syafi'i. Mengatakan sunnah muakkadah yang Nabi nggak pernah tinggalin. Kemudian hening, nunggu sampai malam, udah larut malam, Nabi sadar, alhamdulillah. As-salan nas, lagi nanya, udah sholat Isya belum? Semua serempak menjawab, la ya Rasulullah, nahnu nantaziru, belum ya Rasulullah, kami tunggu Anda yang jadi imam.
Baik kata Nabi, hati ini kirbah minal ma. Minta air lagi, wudhu lagi, dituang lagi di kepalanya. Bangkit lagi, coba dipapah agak jauh, jatuh pingsan lagi. Allahu Akbar. 3 kali jamaah pingsan hanya untuk sholat di masjid. Maka bersyukur kita yang masih Allah mampukan untuk bisa datang ke rumah-rumah Allah. Akan tiba masanya nanti kita nggak sanggup ke masjid, kita akan rindu Pak ke masjid. Jangan sampai ketika kaki ini sudah nggak bisa melangkah baru pengen ke masjid. Mumpung masih sehat, masih mampu ke masjid, masjidnya juga bagus, AC-nya ada kipas juga kayaknya. Masya Allah kipasnya banyak. Kalau kurang dingin hidupin Pak. Bersih lagi, Allahu Akbar. Kalau dengan fasilitas sekeren ini belum mampu kita ke masjid, harus dengan apa Allah memotivasi kita? Masjid Nabawi itu nggak keren Pak dulu Pak. Kalau sujud kita harus usap wajah penuh dengan debu, pasir. Kalau hujan banjir cuman pelepah-pelepah korma. Kalau siang kepanasan. Masya Allah kita nyaman begini. Ada kasih air lagi, Masya Allah. Kadang ada yang kalau pagi ngasih sarapan, nggak ke masjid juga. La haula wala quwata illa billah. Nah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sadar kemudian Nabi tahu udah 3 kali pingsan nih, kondisinya sudah lemah. Maka Nabi bilang apa? Mur Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Mulai malam ini tolong suruh Abu Bakar jadi imam. Istrinya langsung protes, la ya Rasulullah, jangan Abah. Istrinya Aisyah itu anak dari Abu Bakar. Jangan ayahku ya Rasulullah. Innahu rajulun bakka. Dia itu cepat nangis. Belum selesai baca Al-Fatihah sudah nangis. Lembut hatinya. Nabi nggak mau. Abu Bakar kata. Maka benar sholat malam itu Nabi kondisi sakit parah. Baru baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sudah menangis luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Dan gak bisa diganti, dia jadi imam terus. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, berlanjut sakit Nabi itu sampai Jumat. Kemudian Sabtu 10 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Fi yaumis sabt wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam khifatan fi nafsihi. Atau fi nafsihi khifah. Fa kharaja li salati zuhur wa Abu Bakar yusalli bin nas. Hari Sabtu dia dapati badannya agak enteng. Bisa dipapah datang ke masjid dan Abu Bakar jadi imam pada saat itu. Ketika Abu Bakar lihat Nabi datang dipapah, Abu Bakar pengen mundur. Nabi ngasih isyarat, udah ente jadi imam. Ali, Fadl, dudukkan saya di dekat Abu Bakar As-Siddiq. Dia sholat sambil duduk. Kemudian hari Ahadnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, a'taqan Nabi ghilmanahum. Nabi membebaskan seluruh budaknya sehari sebelum beliau wafat. Tasaddaqa sab'a dananir kanat indah. Nabi punya sisa uang, semua disedekahin sama Nabi. Nggak ada disisain sedikit pun. Wa wahaba lil muslimina aslihatahum. Alat-alat perangnya ini semua dihibahkan. Nabi banyak punya pedang Pak, ada 13 kalau nggak salah. Semua ada namanya. Sampai anak panahnya pun ada namanya. Tombak, hanya baju besi yang nggak dia sedekahin karena masih digadekan ke orang Yahudi. Semua disedekahin. Ada tuh nama-namanya kalau kita baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pedangnya, tombaknya ada namanya. Bahkan salah satu nama pedangnya adalah Zulfaqar yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, kasafa syatru hujrati Aisyah fa nazara ilaihim summa tabassama yadhhak. Subuh imam sudah di tempat Imam Abu Bakar, iqamah sudah ditegakkan, sop-sop sudah rapi baris. Tiba-tiba tirai rumah Aisyah terbuka sebelah kanan, terbuka. Muncullah wajah bulan purnama, wajah Nabi muncul. Sahabat luar biasa senang, bersih. Ka'anna wujuh syams, seperti purnama katanya. Bersih. Abu Bakar hampir ingin mundur, Nabi ngasih isyarat. Tapi Nabi nggak masuk ke masjid, cuma dibuka. Nabi tatap wajah sahabat dalam-dalam. Tapi setiap wajah yang ditatap Nabi nunduk kemudian nangis.
Abu Bakar ditatap nunduk. Umar, Utsman, Ali, sahabat lain satu-satu nunduk. Mereka berfirman, ya Allah, seolah-olah tatapan terakhir ini. Nabi tersenyum kemudian. Nabi mengangkat wajah ke langit kemudian tersenyum. Seolah-olah Nabi memberikan isyarat, ya Allah, sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Sahabat-sahabat sudah ke masjid semua sholatnya. Maka Nabi kemudian sholat di kamar Aisyah di rumah beliau. Nah, selepas subuh, Abu Bakar As-Siddiq karena tahu Nabi sudah sehat, dia izin Pak, karena dari hari Kamis malam Jumat tugas jadi imam, nggak ketemu istrinya. Nabi izin, Abu Bakar izin untuk ketemu istrinya agak jauh di perbatasan Madinah. Makanya kalau kita baca sejarah nanti, kok Abu Bakar ini agak-agak terakhir tahu Nabi wafat, karena dia sempat izin, dikira Nabi udah sehat. Dan memang kondisinya sehat, agak lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pamit. Kemudian walamma irtafa'atid duha. Waktu duha mulai meninggi, mungkin sekitar jam 8, jam 9 atau jam 10. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Nabi ngedrop. Dia ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi panggil Fatimah. Fa'asarah bisyai'. Nabi qomat kamit, suaranya agak kurang terdengar. Bahkan Aisyah nggak dengar. Ini ngomong apa Nabi ini? Fatimah didekatkan telinganya. Nangis Fatimah ketika dengar suara Nabi. Kemudian ketika Fatimah nangis, Nabi ngasih isyarat lagi, deketin lagi telinganya. Fa'asarah bisyai' fadahikat. Nabi mengucapkan sesuatu yang Aisyah nggak dengar. Fatimah dengar, kemudian Fatimah tersenyum. Jauh setelah Nabi wafat, Aisyah nanya, ya Fatimah, ma qala abak? Apa ayahmu bilang waktu sakit itu? Kenapa kamu menangis? Ayah bilang sebentar lagi akan wafat. Maka aku menangis. Terus yang kedua, kenapa tertawa? Ayah bilang, akulah dari keturunannya yang akan menyusul dia paling cepat, dan aku dijamin masuk surga. Beliau bahkan mengatakan, Fatimah Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah. Maka aku senang, aku tersenyum. Fatimah akan menjadi Sayyidah, pemimpin perempuan-perempuan di surga. Aku pun senang. Kemudian wara'at Fatimah ma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kanbil syadid alladzi yataghassahu. Ini Fatimah ini tahu betul bagaimana penderitaan Nabi. Bahkan dulu pernah kita kalau dengar kisah Nabi salat depan Ka'bah dituang perut kambing atau onta. Perut besarnya itu dibelek, dituang di Nabi. Nggak ada yang berani membantu. Cuman Fatimah yang bersihin pelan-pelan. Dia tahu bagaimana menderitanya Nabi Muhammad SAW. Faqala laha laisa ala abika ba'dal yaum. Setelah ini nak, nggak akan pernah susah bapakmu. Wada'a Hasan wal Husain. Nabi kemudian memanggil anak Fatimah, Hasan dan Husain. Ini cucu kesayangan Nabi. Nabi dulu pernah sholat lama sujud. Kemudian sahabat nanya habis sholat, ya Rasulullah, apakah ada syariat baru kok sujudnya beda sekarang? Apa kata Nabi? Innal Hasan wal Husain. Hasan Husain lagi duduk di kepalaku saat aku sujud. Kalau aku angkat jatuh dia. Innal Hasan wal Husain syadida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu akan menjadi sayyid, penghulu anak-anak muda di surga, dijamin masuk surga. Faqabbalahuma, dipeluk, dicium oleh Nabi dua cucu kesayangannya ini. Wa wassa biha khaira. Kemudian dinasehati yang baik-baik, jangan tinggalin sholat, macam-macam lah nasihatnya nggak disebutkan. Wada'a azwajahu fawa'adhahunna wa dzakarahunna. Kemudian istri-istrinya pun dikumpulkan, dipanggil, dikasih mau'izah hasanah. Diingetin untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, mazalat ajidu alamat ta'am alladhi akaltu fi Khaybar fahadha awani wajadtu inqita' abhuri. Wahai Aisyah, masih aku dapati sakit yang aku rasakan karena sebab aku pernah memakan racun yang diberikan oleh perempuan saat di Khaybar.
Jadi Nabi dulu pernah ditanya, Nabi sukanya apa? Kaki kambing bagian depan, dikasih racun. Ketika dimakan oleh Nabi, sahabatnya langsung meninggal di tempat. Nabi dikasih tahu Jibril ada racun itu. Dimuntahkan oleh Nabi, tapi ada 1, 2, 3 tetes ludah yang sudah masuk. Dan itu masih dirasakan sakitnya luar biasa. Beberapa ulama bertanya, mengatakan kenapa Nabi kok bisa sampai kena racun? Apakah enggak dikasih perlindungan oleh Allah? Beberapa ulama menjawab, agar Nabi mendapatkan nikmatnya mati syahid. Nabi katakan sakitnya masih sangat terasa luar biasa. Sampai urat nadiku seolah dicabik satu persatu katanya. Min dzalika sam, karena asbab racun itu. Wa qad tara khamisahu lahu ala wajhi, kemudian Nabi pingsan. Ditutup wajah beliau dengan selembar kain. Fa idza igtamma biha kasyafaha, ketika Nabi sadar dibuka lagi. Wa kana hadza akhiru ma takallama, kemudian Nabi ketika sadar itu mengatakan wa ausa bihin nas, Nabi berwasiat kepada seluruh manusia, la'anallahu 'alal yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah, yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid-masjid tempat ibadah. Ihdaru ma sana'u, jauhi perbuatan mereka. La yabqiyani dinani bi ardil Arab, di Arab ini enggak ada agama selain agama Islam. Wa ausan nas, kemudian Nabi berwasiat kepada kita semua manusia, qala as-salah as-salah, jangan tinggalin salat, jangan tinggalin salat, kata Nabi. Wa ma malakat aymanukum, dan berlaku baiklah terhadap orang-orang yang lemah di antara kalian. Wa qarrarat dzalika miraran, diulang-ulang lagi, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, sempurnakan salat dan berlaku baiklah terhadap orang-orang yang lemah di antara kalian. Menjelang siang sekitar duhanya sudah agak terik, jam 10-an mungkin. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, masuk rumah. Wa biyadihi siwak, dia bawa siwak, kayu siwak. Wa ra'aitu yanzur ilaihi, Aisyah mengatakan Nabi itu matanya enggak kedip lihat siwak, diliatin siwak itu, pingin dia bersiwak. Dan Nabi itu paling suka siwak. Bahkan sampai Nabi pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku pasti suruh mereka bersiwak setiap sebelum sholat, pakai kayu atau akar siwak itu yang dilembutkan. Abdurrahman, anak dari Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, lagi bawa itu masuk ke kamar. Dan Nabi melihat. Aisyah mengatakan, wa arabtu annahu uhibbu siwak, aku sangat tahu bahwa Nabi sangat suka bersiwak. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, akhidhu lak, mau aku mintain ya Rasulullah? Nabi mengangguk. Fa asyara bi ra'si, Nabi menganggukkan kepalanya. Kemudian dimintakanlah siwak itu, dikupas ujung kulitnya, dikunyah oleh Aisyah, dilembutkan, baru digosokkan di gigi Nabi. Agak kesakitan Nabi kan agak kenceng, kemudian dipelankan. Maka setelah Nabi wafat, Aisyah mengatakan, itulah ludahku bersatu dengan ludah Nabi terakhir kalinya. Wa baina yadayhi rikwatun, di dekat Nabi tidur, dia tidur di sebelah Aisyah, ada rikwah. Rikwah itu wadah yang ada airnya. Nabi berkali-kali celupkan tangannya. Ada yang mengatakan Nabi berwudu, dicelupkan tangannya, diusapkan di wajahnya, celupin lagi. Nabi nahan sakit luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah innal mautu lasakarat, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sakit betul ternyata sakaratul maut ini. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, kalaulah boleh aku minta ya Allah, sakit sakaratul maut umatku itu timpakan aja kepadaku. Dan doa ini enggak pernah Allah kabulin, biar kita merasakan sakit dahsyatnya sakaratul maut itu. Karena sakit dahsyat sakaratul maut orang beriman menggugurkan dosa-dosanya. Maka Aisyah dalam kitab At-Tazkirah bab tentang sakarat, dia mengatakan, dulu aku masih percaya ada orang yang sakaratul mautnya gampang,
muda, kayak di sinetron Pak. Pernah nonton orang sakaratul maut di sinetron Pak? Enak kan Pak? Mah jagain anak-anak ya papa nggak kuat plek. Enak banget kalau begitu Pak. Itu hanya di sinetron Pak. Sakaratul maut walaupun semudah apapun yang nampak di kasat mata kita, itu sakitnya luar biasa. Maka dinamakan sakarat, sakit yang berlapis-lapis sampai nggak bisa mengadu. Kita kalau dipukul 1, 2, 3 orang mungkin kita teriak sakit. Tapi kita kalau 100 orang, 200 orang memukul dalam waktu yang bersamaan, kita nggak bisa teriak Pak, karena sakitnya berlapis-lapis. Itulah sakarat. Innal mautu la sakarat, kata Nabi. Mati itu ada sakaratnya. Dan sakaratul maut itu payah. Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa, Nabi ulul azmi. Dari sekian Nabi 124.000 Nabi yang wajib kita ketahui 25. Dari luar 5 ada 5 istimewa ulul azmi. Dari 5 ada 1 paling istimewa Nabi Muhammad. Dari yang 5 ini ada namanya Nabi Musa. Kaifa wajadtumul maut, kata Allah. Musa, gimana rasanya waktu dicabut nyawamu? Apa kata Nabi Musa? Wajadtu nafsi kal usfur alladhi yukla bimikla. Aku dapat tubuhku itu seperti burung kecil yang digoreng di minyak panas mendidih. La amut hatta astarin. Ketika digoreng kok aku nggak mati-mati, terhidup sakit luar biasa. Wala anju hatta atir. Nggak bisa pergi kemudian aku terbang. Begitulah aku rasakan sakit sakaratul maut itu. Maka banyak-banyak kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut kan. Kemudian jemaah dikit lagi. Sampai di mana tadi? Fa in faragha minas siwak, setelah Nabi selesai bersiwak, selesai bersuci, berwudu, wa rafa'a yadahu wa asabi'ahu wa sakhkhasa basarahu nahwa saqf. Nabi angkat tangannya begini, Nabi hanya menatap ke langit saja. Maka sifat ciri orang nazak sakaratul maut itu Pak, biar kita paham, itu dia jarang noleh kanan kiri Pak. Nggak ada orang sakaratul maut gini-gini. Pasti lihat ke atas, karena lihat malaikat maut dia lihat. Dia nggak lihat langit-langit ini. Kalau kita nemeni keluarga, kerabat sakit parah, udah umurnya sudah masuk umur sakaratul maut, itu langsung ditalkin aja Pak. Talkin, kalau udah begitu, udah menatap ke langit. Nabi pun begitu, Nabi mengangkat telunjuknya, menatapkan sakhkhasa basarahu ila saqf, melihat langit-langit rumah. Sebetulnya yang bukan langit-langit yang dilihat malaikat. Wa taharraqa syafatahu, Nabi menggerakkan mulutnya. Wa asghat ilaihi Aisyah, deketin mulutnya, telinganya ke Nabi. Wa huwa yaqul, ternyata Nabi mengatakan apa? Minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya Allah, bersama orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka dari golongan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni seluruh dosaku ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Wa alhiqni bi rafiqil a'la al-a'la. Allahumma rafiqil a'la, rafiqil a'la, rafiqil a'la. Ya Allah, aku sudah siap berjumpa denganmu di tempat yang tinggi, tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Wa malat yadahu, tangannya kemudian lemes jatuh. Walahiqa bi rafiqil a'la. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin wafat, lahir beliau sama. Hari Senin umur 63 tahun lewat 4 hari, Senin 12 Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu bukan hanya hari lahir Nabi, hari wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesedihan menyebar, berita langsung menyebar kemana-mana. Sahabat ada yang percaya, ada yang enggak. Bahkan Abu Umar ibn Khattab enggak percaya Nabi meninggal, dicabut pedangnya. Teriak-teriak deh, yang mengatakan Nabi wafat aku sembelih saat ini juga. Dia nggak mau Nabi meninggal. Aku pisahkan leher dengan kepalanya. Nabi nggak meninggal. Kan kalian sudah lihat semua, Nabi berkali-kali pingsan. Ntar juga dia bangun lagi. Nabi nggak wafat katanya. Saking cintanya Pak sama Nabi. Datang terakhir Abu Bakar, nggak ada yang berani dekat. Siapa yang berani sama Umar? Setan aja nggak berani. Nabi mengatakan kalau Umar lewat satu lembah, setan ini pindah ke lembah lain. Dia ke sini, setan ini pindah. Apalagi manusia, nggak ada yang berani sama Umar. Maka kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya Umar, Umar lagi
teriak-teriak, dikatakan, ditenangkan, ya Umar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang orang yang sembah Allah, Allah itu zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Tapi siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad ini kecuali dia nabi, telah datang sebelumnya nabi-nabi. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia wafat kalian semua kembali murtad, pindah agama? Wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a. Yang kembali murtad tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah hanya akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Umar ini Pak, hafal Quran 30 juz. Tapi apa kata dia? Ketika aku dengar surat Ali Imran ayat 144 ini, seolah-olah surat itu baru turun saat itu. Maka tubuhku ini kakiku tidak sanggup menopang tubuhku. Aku pun jatuh tersungkur, kemudian aku menangis. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana detik-detik akhir kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika Abu Bakar menyaksikan ini semua, dia punya doa andalan Pak. Apa doa beliau? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu umur yang terakhir. Wa khairu amali khawatimahu. Amalku yang paling baik, amal yang terakhir. Wa khairu ayyami yauma alqaka fi. Dan hari terbaikku adalah hari di mana aku berjumpa denganmu di surga, ya Allah. Dari hadis ini kita nggak bisa nilai orang sembarangan Pak. Bisa jadi orang yang hari ini belum pernah ngaji, belum pernah ke masjid, menjadi orang yang lebih dulu masuk surga. Di akhir hayatnya dia tobat, kita nggak tahu. Dan tidak menutup kemungkinan, naudzubillah min dzalik, orang yang datang ke masjid, orang yang rajin ibadah, bisa jadi akhir hayatnya dia tidak beriman kepada Allah. Dan sudah banyak cerita-cerita seperti itu. Makanya Abu Bakar mengajarkan kita satu doa. Kita minta terus kepada Allah agar Allah jadikan umur terakhir kita itu umur yang paling baik, yang akhir. Amal yang paling baik, yang paling akhir. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amal itu yang paling baik, yang dinilai itu yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.